bagi teman-teman yang sama kasusnya seperti saya, jadi ada beberapa keyboard yang tidak berfungsi secara tiba-tiba. Ini bisa dikarenakan karena keyboardnya kotor atau rusak juga gitu ya, sebagian tombolnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini, channelnya Adi Bil Mukhtar ya, tempatnya pusat tutorial teknologi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips cara mengatasi keyboard teman-teman yang mengalami hal yang sama di sini ya. Keyboardnya tidak berfungsi atau ya intinya misalkan kotor atau rusak gitu ya. Nah, gimana cara mengatasinya agar kita tetap bisa mengetik, atau lebih intinya cara memindahkan salah satu huruf kita ke keyboard yang memang jarang kita pakai gitu. Nah, oke, kita langsung saja cek ya teman-teman di sini. Dan bagi teman-teman yang memang belum subscribe dan belum eh, like, silahkan untuk like terlebih dahulu, kemudian klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kita langsung saja bahwa laptop saya di sini hanya ada beberapa keyboard yang tidak berfungsi secara normal gitu ya. Jadi untuk si keyboardnya sendiri itu hanya beberapa yang berfungsi dan beberapa yang tidak berfungsi. Nah, kita cek di sini, masuk saja ke keyboard tes ya, keyboard tes online di sini. Nah, ini udah saya enter ya. Nah, diantaranya untuk keyboard enter saya di sini nggak berfungsi ya teman-teman. Nah, kita langsung saja buka. Nah, biar lebih pasti bahwa keyboard kita itu berjalan atau tidak, berfungsi atau tidak gitu ya. Nah, jadi untuk keyboard saya di sini kerusakannya memang cukup parah ya, banyak sekali tombol-tombol yang tidak berfungsi, diantaranya F1 sampai F4, kemudian F6 sampai F12 ya nggak berfungsi, sama angka 0987 enggak, tab, caps lock, sama shift enter nih yang lebih parahnya. Sedangkan enter sering kali ya kita pakai gitu. Nah, ini udah saya coba ketik-ketik, udah ini shift nggak jalan, ini shift, caps lock, ini tab. Nah, ini bagaimana ketika kita mendesak, dibutuhkan untuk mengetik hari ini, misalkan teman-teman bisa ikuti caranya seperti yang saya lakukan di sini ya. Silahkan teman-teman buka lagi tab baru, kemudian cari yang namanya tool Subkey ya. Nah, silakan teman-teman untuk download di sini, yaitu toolsnya Subkey ya, terbaru 2024 nih. Nah, di sini ada tombol download. Silahkan untuk download terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya udah melakukan download ya teman-teman. Kalau misalkan udah selesai download, kemudian install ya. Nah, di sini saya udah menginstalnya juga biar lebih cepat gitu. Langsung ketikkan aja di sini Subkey. Nah, kita langsung buka aja jika teman-teman udah selesai menginstalnya. Buka Subkey, kemudian akan diarahkan seperti ini. Nah, ini untuk menu Subkey-nya itu sendiri. Nah, jadi tombol mana nih yang akan teman-teman pindahkan, yang akan teman-teman untuk difungsikan kembali biar mengetik kita tetap lancar gitu. Nah, di samping nanti kalau misalkan kasusnya seperti saya, banyak sekali tombol yang memang tidak berfungsi, ini membutuhkan juga on screen ya. Ini sebetulnya bisa juga teman-teman menggunakan ini kalau misalkan on screen keyboard. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lagi urgent, lagi apa ya bisa pakai ini. Cuman ini tips bagi saya biar nggak buka on screen, dan terkadang apalagi kalau misalkan keyboardnya cuma satu yang
nggak berfungsinya, itu bisa teman-teman pindahkan saja gitu, biar tetap lancar ya mengetik, kita nggak ada ribet atau rumit, harus pindahkan kursor dulu kemudian klik salah satu huruf yang dibutuhkan gitu. Nah, oke, langsung saja di sini teman-teman silahkan untuk tambah dulu. Di sini ada menu add ya. Nah, ini nanti akan dipindahkan kemana gitu yang akan kita ini tuh fungsikan. Misalkan ini saya kan enter nih nggak bisa ya, jadi mau dipindahkan ke mana, misalkan enter saya mau dipindahkan ke kontrol yang sebelah kanan gitu ya, sebelah sini. Nah, itu teman-teman bisa lihat di on screen keyboard yang saya tekan, ini akan kita pindahkan di sini ya. Bisa teman-teman di press key seperti ini, misalkan pindahkan ke kontrol, itu akan langsung seperti itu ya. Oke, atau bisa teman-teman cari di sini ya, kalau misalkan tahu dengan shortcutnya gitu, nama-nama spesial ini ya kayaknya. Nah, kalau misalkan tidak tahu ya mungkin dengan cara menggunakan triple key dengan press key tadi. Nah, ini yang akan saya pindahkan itu ke kontrol, apa itu tuh yang akan kita pindahkannya, di antaranya tadi kita enter ya teman-teman. Nah, enter akan kita pindahkan ke kontrol. Nah, di sini kita klik saja di sini ya untuk press key. Saya menggunakan on screen keyboard biar lebih memudahkan dan biar lebih cepat juga ya. Kalau misalkan cari satu persatu ini akan agak bingung juga, dan namanya memang teman-teman harus tahu gitu. Nah, itu enter. Jadi enter akan dipindahkan ke kontrol. Nanti enter saya menjadi di kontrol sebelah kanan di sini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat nanti ya. Nah, enternya nanti akan berpindah ke sini. Oke. Nah, kalau udah seperti itu, klik OK saja di sini. Ketika dia OK, kemudian ini OK ya. Oke dulu, kemudian write to registry ya, registrasi dengan data-data yang udah kita simpan barusan. Nah, ini satu keyboard yang akan saya pindahkan. Kalau misalkan teman-teman ada lagi keyboard yang memang belum berfungsi gitu ya, yang tidak berfungsi, kemudian ingin dipindahkan ke keyboard yang lain, itu bisa tambah lagi add di sini. Misalkan tadi kan shift di sini saya nggak jalan ya teman-teman, untuk shiftnya tuh. Ini saya akan pindahkan juga, misalkan di sini akan pindahkan ke ini ya. Tadi F1 jalan ya. F1. Nah, ini F1 jalan, akan saya pindahkan ke F1 untuk shiftnya. Misalkan oke. Kemudian di sini shift kita bantu dengan on screen keyboard tadi ya. Oke. Kemudian klik oke. Di sini oke kembali. Nah, kemudian read to registry lagi ya. Jadi untuk menyimpan. Nah, di sini ketika teman-teman sudah menyimpan semua perpindahan keyboard yang akan kita pindahkan dari sebelumnya tidak berfungsi untuk difungsikan di keyboard yang lain gitu. Nah, jadi untuk keyboard yang tadi F1 dan kontrol sebelah kanan ini nggak akan berfungsi gitu, karena diisi dengan enter gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika udah selesai, maka sistem akan diminta untuk key mapping have been success tuh ya. Untuk memulai dari registrasi ini, please logout atau di reboot dulu ya, intinya si laptop kita harus di restart terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja restart ya teman-teman. Dari tadi setelah kita melakukan restart, ini akan berpindah. Nah, ini kita klik ke kontrol ya teman-teman, bisa lihat. Nah, itu udah fungsi ya di sini. Oke, kita perbesar dulu biar kelihatan. Misalkan tadi yang dipindahkan kita itu shift sama enter. Ini assalamualaikum. Misalkan seperti itu. Kemudian ini shiftnya tadi kita pindahkan ke F1. Coba. Nah, ini udah bisa jadi besar ya menggunakan shift tadi.
kemudian kita enter menggunakan kontrol. Nah, ini enter udah jalan. Nah, mungkin itu teman-teman, bagi teman-teman yang sama kasusnya seperti saya. Jadi ada beberapa keyboard yang tidak berfungsi secara tiba-tiba. Ini bisa dikarenakan karena keyboardnya kotor atau rusak juga gitu ya, sebagian tombolnya. Nah, mungkin untuk solusi cepatnya seperti itu, bisa menggunakan on-screen keyboard atau lebih enaknya kita menggunakan tools dari pihak ketiga, yaitu namanya Subkey ya teman-teman. Nah, oke, jika teman-teman video ini merasa bermanfaat dan membantu juga buat teman-teman yang sama halnya punya kendala seperti ini, silahkan untuk like dan subscribe ya teman-teman. Oke, saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.